Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Desya Prabawa, mahasiswa kelas MJ 407, Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan merangkum dua sesi mata kuliah manajemen, yaitu sesi 2 tentang lingkungan kerja dan sesi 3 tentang integrasi. Saya pilih dua sesi ini karena keduanya menjawab satu pertanyaan yang sama, yaitu kenapa dua orang dengan gaji yang sama bisa mempunyai hasil kerja yang jauh berbeda. Alurnya begini, bagian yang pertama membahas tentang pengertian lingkungan kerja, faktor-faktor pembentuknya, dan kaitannya dengan prestasi kerja. Bagian kedua masuk ke integrasi, bagaimana kebutuhan karyawan dipadukan dengan tujuan organisasi. Kita masuk ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Wujudnya itu ada dua, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Kalau yang fisik, tempat kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan yang layak sehingga karyawan merasa nyaman dan betah kerja. Kemudian yang non-fisik, itu ada bagian keramahan sikap antar karyawan, saling menghargai saat ada perbedaan pendapat, membina kualitas pemikiran karyawan, menjaga kinerja secara terus-menerus. Kemudian ada 9 faktor lingkungan kerja, yang satu pewarnaan, 2 kebersihan, 3 pertukaran udara atau sirkulasi udara, 4 penerangan, 5 musik, 6 keamanan, 7 kebisingan, 8 keramahan, dan 9 saling menghargai. Kalau kita lihat di sini, nomor 1 sampai nomor 6 itu bisa dibiayai oleh kantor dengan anggaran, namun tidak pada 7 sampai 9. Kebisingan, keramahan, dan saling menghargai itu tergantung lingkungan kerjanya. Kemudian ada 3 faktor yang paling sering diabaikan. Pertama yaitu terkait pewarnaan. Untuk ruang kerja sebaiknya dipilih warna dingin dan lembut seperti warna krem, abu muda, atau hijau muda. Warna putih banyak dipakai karena netral dan biayanya lebih murah. Membuat ruangan sempit tampak lebih luas dan bersih, sekaligus membantu pekerjaan yang menuntut ketelitian. Kedua, kebersihan. Rantai sederhana, ruang yang bersih itu menimbulkan rasa senang. Dan rasa senang itulah yang membuat orang bekerja lebih semangat. Ketiga, keamanan. Ini menyangkut soal konstruksi gedung. Bangunan yang tua tidak pernah diperbaiki, itu dapat membahayakan karyawan. Bekerja di tempat seperti itu menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan selalu membawa ke mutu pekerjaan. Hal-hal sederhana ini akan memiliki sifat seperti istilahnya butterfly effect lah. Jadi hanya hal yang sederhana itu bisa menimbulkan dampak yang besar ternyata. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita rangkai hubungannya secara bertahap, lingkungan kerja yang baik menumbuhkan semangat dan kegairahan kerja. Semangat itu meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang konsisten akhirnya muncul sebagai prestasi kerja. Karena itulah lingkungan kerja bukan pelengkap. Ia bekerja lebih dulu sebelum kompensasi dan pelatihan bisa memberi dampak. Kita masuk ke bagian integrasi. Kemudian ini terkait integrasi antar manusia, yaitu pemaduan manusia dengan organisasi. Integrasi itu sebenarnya adalah pemaduan antara sumber daya manusia dengan organisasi. Karyawan bersedia meleburkan dirinya dengan organisasi supaya tindakannya menjadi efektif. Kenapa ini penting? Karena orang yang sudah digaji tinggi pun belum tentu puas dengan pekerjaannya. Fungsi integrasi ini adalah membuat karyawan bukan hanya mampu bekerja, tetapi mau untuk bekerja sama. Tujuannya, karyawan bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif menunjang tujuan perusahaan. Sementara kebutuhannya sendiri ikut terpenuhi juga. Prinsipnya itu satu, menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.
Kemudian, hakikat kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3, fisiologi, sosial, dan egoistik. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, udara, tempat tinggal, dan istirahat. Yang penting di sini bukan hanya terpenuhi hari ini, tetapi ada jaminan bahwa besok pun tetap terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan sosial, pergaulan, seperti pergaulan, kasih sayang, dan rasa diterima oleh kelompok. Ketiga, itu kebutuhan egoistik, pengarahan, kekuasaan, kebebasan, dan prestasi. Banyak psikologi menyebut kebutuhan yang tertinggi manusia adalah berprestasi dan mewujudkan dirinya. Kemudian, menurut peneliti McGregor melihat manusia sebagai makhluk kontradiktif dan merumuskan 2 asumsi. Teori X dan Y. Teori X menganggap orang pada dasarnya tidak suka bekerja, sehingga perlu diatur, diawasi, bahkan diancam hukuman. Teori Y menganggap bekerja itu sewajar bermain dan beristirahat. Orang mampu mengarahkan dirinya sendiri dan justru mencari tanggung jawab. Pilihan asumsi ini menentukan praktik manajemennya. Kalau kita percaya teori Y, muncul waktu kerja yang fleksibel, pemberkayaan, pekerjaan, manajemen berdasarkan sasaran, dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Kemudian menurut Argyris dan 2 faktor Herzberg, Argyris menambahkan dimensi waktu. Manusia berangkat dari sifat pasif dan tergantung lalu berkembang menuju kedewasaan. Aktif, mandiri, berminat mendalam, sadar mengendalikan diri, dan bercita-cita menduduki posisi yang lebih tinggi. Kemudian organisasi yang memperlakukan orang dewasa seperti anak-anak akan menahan perkembangan itu. Kemudian Herzberg membaginya menjadi 2 faktor, yaitu motivator mendorong orang bekerja lebih baik, pekerjaan itu sendiri, penghargaan, prestasi, promosi, dan tanggung jawab. Faktor higiene juga hanya mencegah rasa tidak puas, kebijakan perusahaan, kepenyediaan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, status, rasa aman, dan upah. Ada 10 keinginan karyawan. Ada gaji, ada pekerjaan yang aman secara ekonomis, rekan kerja yang kompak, 4 penghargaan atas pekerjaan, pekerjaan yang berarti, kesempatan untuk maju, kondisi kerja yang aman dan nyaman, pemimpin yang adil dan bijaksana. 9, ada pengarahan dan perintah yang wajar. 10, tempat kerja yang dihargai masyarakat. Kita perhatikan satu hal, hanya 2 yang benar-benar soal uang. 8 sisanya itu menyangkut lingkungan kerja, pengakuan, dan kualitas kepemimpinan. Jadi environment itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas SDM itu. Jadi begini benang merahnya, lingkungan kerja menyiapkan punggungnya, integrasi menyatukan tujuannya, kedua bertemu pada prestasi kerja. Kondisi kerja adalah faktor higiene milik Herzberg, sementara penghargaan dan promosi adalah motivatornya. Materi ini bersumber dari buku Umi Farida dan Sri Hartono tahun 2015 dan buku Gary Dessler 2017 dan materi kuliah Manajemen SDM 2, sesi 2 dan sesi 3. Terima kasih.